Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 1000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-21, Karma Stage 4. Adegan dibuka dengan Kawaki yang muncul dari salah satu portal dimensi, menemukan dirinya terjebak dalam dimensi yang dipenuhi pohon-pohon raksasa seperti hutan belantara. Saat ini, Kawaki sedang dalam misi berat untuk menghancurkan tubuh asli Jubi. Namun, keraguannya muncul ketika dia mulai meragukan keberadaan tubuh asli Jubi. Dengan bimbang, Kawaki bertanya pada dirinya sendiri, apakah tubuh asli Jubi masih ada, atau sudah hancur dan terpecah menjadi para Sumeaka dan Shinju. Menghancurkan tubuh asli Jubi dianggap sebagai kunci untuk memusnahkan para Shinju, dan Kawaki harus mencari cara untuk mencapai tujuannya. Kawaki melihat situasi sebagai peluang, berpikir bahwa jika keempat entitas Shinju tersebut kembali pergi mencari targetnya, penjagaan terhadap tubuh asli Jubi akan menjadi lebih longgar. Dia merencanakan bahwa saat itu akan tiba, dia akan dengan mudah menghancurkan tubuh asli Jubi, asalkan tubuh tersebut masih ada. Dengan keyakinan penuh, Kawaki membuka portal dimensi kembali, menghilang dari tempat tersebut, menuju perjalanan yang misterius dan berbahaya dalam misinya untuk menghancurkan sumber kekuatan para Shinju. Kembali ke tempat pertempuran antara Mitsuki dan Matsuri, keadaan semakin sulit bagi Mitsuki. Aura Sagi modenya sudah mulai melemah, dan kelelahan mulai terpancar di wajahnya. Serangannya yang keras terasa tidak berarti, karena Matsuri dengan mudah menyembuhkan setiap luka yang dia derita. Dengan ekspresi wajah yang penuh kelelahan, Mitsuki berbisik dalam hati, "Aku sudah mencapai batasanku, apa Boruto dan Sarada juga dalam situasi berbahaya setelah ledakan besar tadi?" Ketidakpastian menghantui pikiran Mitsuki, membuatnya semakin tertekan. Matsuri, yang melihat kelemahan Mitsuki, segera memanfaatkan situasi tersebut. Dengan menggabungkan keahlian tanahnya, Matsuri melancarkan serangan yang memaksa Mitsuki terjatuh ke tanah. Dengan cepat dan cermat, Matsuri mengikat Mitsuki dengan teknik tanahnya, menjebaknya dalam situasi tanpa bisa melakukan apapun. Mitsuki berada dalam kendali Matsuri, dan kekuatan terakhirnya sepertinya sudah digunakan habis. Di sisi lain, pertempuran antara Boruto dan Sarada melawan Hidari terus bergulir dengan intensitas yang memuncak. Setelah Hidari kembali menggunakan kirinnya, Sarada juga merespon dengan memanfaatkan teknik unik dari Mangekyo Sharingan-nya, menciptakan bola api raksasa. Kedua teknik tersebut saling beradu dan bertabrakan di langit istana Otsutsuki, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh lokasi pertempuran. Getaran dan kekuatan ledakan bahkan terasa hingga di tempat Mitsuki dan Matsuri yang sedang bertarung di tempat terpisah. Boruto, dengan cepat membaca situasi, menggunakan Hiraishin untuk memindahkan Sarada ke tempat yang lebih aman, menghindarkan mereka dari dampak serangan yang menghancurkan. Boruto mengamati Sarada dengan perhatian setelah ledakan besar dari serangan sebelumnya. Dia bertanya pada Sarada, "Dampaknya sangat luar biasa, apa kau tidak apa-apa Sarada?" Sarada, walaupun terlihat kelelahan, hanya mengangguk sebagai jawaban. Namun, mereka kembali mendapati bahwa serangan tersebut tidak memberikan efek berarti pada Hidari. Meskipun Hidari mengalami sedikit luka, itu tidaklah signifikan bagi entitas Shinju, yang mampu meregenerasi diri dengan mudah. Boruto, yang melihat kondisi kelelahan Sarada dan ketahanan Hidari, menyadari bahwa pertarungan ini semakin serius. Dengan tekad yang kuat, Boruto memutuskan untuk menghadapi Hidari sendirian. Ia mengacungkan kusanaginya dengan tegas kepada Hidari, seraya berkata pada Sarada, "Sarada, istirahatlah terlebih dahulu, biar aku yang mengatasi dia. Aku akan menggunakan seluruh kemampuan yang aku miliki untuk menghadapi entitas ini." Boruto yang masih menggunakan mode karmanya, dirinya serasa menambahkan energi dalam kekuatan karmanya, energi biru Boruto semakin besar dan meledak-ledak. Boruto sekarang sudah memasuki karma stage keempat. Sedikit penjelasan mengenai stage dalam kekuatan karma, base karma, hanya sebuah titik hitam berbentuk berlian yang biasa. Karma Stage 1,
berubah menjadi biru ketika diaktifkan, lalu berubah menjadi hitam dan berhenti sejauh lengan bawah, hanya meningkatkan kekuatan dan penggunaan cakra. Karma Stage 2, berubah menjadi biru saat diaktifkan dan juga merambat hingga ke area muka, dapat menyerap dan melepaskan jutsu, teleportasi, menyembuhkan luka, dan mempertahankan kekuatan dari stage pertama. Karma Stage 3, pada dasarnya, mode Momoshiki yang tidak bisa dikendalikan. Tanduknya muncul dan mode ini mungkin tidak mendapatkan semua kemampuan seperti yang dipunyai wujud fisik Momoshiki. Sedangkan Stage 4, Boruto mendapatkan pasokan energi yang sangat besar, menambah kecepatan, mendapatkan semua kemampuan dari Stage 1-3, tidak menumbuhkan tanduk, dan masih dalam kendali Boruto. Kecepatan Boruto meningkat secara drastis, bahkan mata Rinnegan Hidari tidak mampu mengikuti gerakan yang begitu cepat dari Boruto. Dengan lincahnya, Boruto menggunakan pedang Kusanaginya untuk melancarkan serangan kepada Hidari. Meskipun Hidari awalnya berhasil menghindari beberapa serangan, namun seiring berjalannya waktu, ia kesulitan menandingi kecepatan luar biasa Boruto. Sebagai usaha terakhir, Hidari mencoba menggunakan teknik katonnya untuk membuyarkan konsentrasi Boruto, namun respon cepat Boruto dengan menggunakan Hiraishin membuatnya mampu menghindari serangan itu dengan gesit. Tanpa diduga, Boruto muncul tiba-tiba di belakang Hidari dan melancarkan serangan tendangan yang sangat keras, menyebabkan Hidari terjatuh ke tanah. Boruto segera bergegas mendekati Hidari yang terjatuh, berusaha menyerang sebelum Hidari berhasil meregenerasi tubuhnya. Meskipun Boruto dengan cepat berada di depan Hidari, namun Hidari dengan tangkasnya menendang Boruto, membuatnya sedikit terdorong mundur. Wajah Boruto tampak kesal, dan ia menggeram, "Sialan, aku harus menjadi lebih cepat lagi." Sementara Hidari berhasil menyembuhkan luka-lukanya dengan kemampuan regenerasinya, Boruto kembali meningkatkan asupan energi dari karmanya, memungkinkannya terus meningkatkan kecepatannya dari sebelumnya. Hidari berusaha kembali menyerang Boruto, namun dengan cepatnya, Boruto berhasil menghindari serangan itu dengan bantuan Kusanaginya. Dengan kecepatan luar biasa, Boruto menggunakan Kusanagi yang berlapis petir ungu untuk menebas tangan kanan Hidari, membuatnya terputus. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Boruto melanjutkan serangannya, mampu menebas tangan kiri, serta kedua kaki Hidari, menjatuhkannya ke tanah. Tanpa memberi kesempatan untuk bangkit, Boruto menindih tubuh Hidari dengan kakinya, mengeluarkan tongkat hitamnya, dan menusuk tubuh Hidari di beberapa tempat, termasuk kedua lengannya dan kedua kakinya. Tongkat tersebut dirancang untuk memperlambat regenerasi Shinju. Dengan kekuatan Karma Stage 4, Boruto berhasil menandingi kemampuan Hidari, tetapi masih belum menemukan cara untuk membunuhnya, sementara ketidakpastian tentang dampak tindakannya jika menghancurkan Hidari tak bersisa terhadap Sasuke Sensei masih belum diketahui. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-21, Karma Stage 4. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih. Dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.